Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Sintia Harahap. Saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 2 kelas B. Di sini saya ingin memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah tafsir. Di sini saya akan menganalisis dua video ngaji filsafat yang materinya hermeneutika Al-Quran. Selamat menyaksikan. Hermeneutika adalah alat untuk mengukur yang tidak eksakt. Hermeneutika pernah dipakai oleh orang Kristen sebagai metode menafsirkan Dugel. Sekarang juga banyak dipakai oleh orang Islam sebagai metode tafsir Al-Quran. Istilah hermeneutika itu diambil dari seorang dewa Yunani namanya Hermes. Jadi seorang utusan dari dewa yang paling tinggi yang tugasnya menyampaikan pesan. Nyawa dalam hermeneutika itu ada dalam menyampaikan sesuatu pada orang lain. Bagaimana caranya orang lain paham dengan pesan yang dibawa, dan inspirasi istilah hermeneutika itu dari tokoh yang namanya Hermes. Dalam bahasa Inggris, a messenger who bring the message of destiny. Utusan dari dewa paling tinggi Yunani, tugasnya menyampaikan sesuatu kepada orang lain agar paham. Dan kalau dari bahasa Arab dikenalnya dengan nama Idris, diasosiasikan dengan Nabi Idris karena Nabi Idris itu secara peradaban manusia sejak Nabi Adam dia dipandang sebagai filsuf pertama. Pada awalnya, hermeneutika itu adalah the process bringing to understanding, atau proses pemahaman yang melibatkan bahasa yang disebut to say, to explain, dan to translate. Mengatakan sesuatu, menjelaskan sesuatu, semuanya pokoknya pakai bahasa. Dalam perkembangan terbaru hermeneutika, ada yang pertama, teori evolusi memunculkan segala sesuatu itu berubah dan berkembang. Yang kedua, humanisme jadi poros perkembangan modern dan poros modern. Dan ini memicu cara berpikir logika yang pas untuk manusia. Yang ketiga, sejarah kritis. Sejarah orang yang belakang baru sadar sebenarnya sejarah itu diceritakan, diungkapkan versi yang mengungkapkannya. Dan yang mengungkapkan itu punya kepentingan yang macam-macam. Yang keempat, ada kesadaran logosentrisme. Itu kesadaran bahwa setiap orang itu terikat oleh logosnya masing-masing. Logos bisa diartikan bahasa, yang mengartikan nalar, ada yang mengartikan pola berpikir. Lahirlah asumsi-asumsi pembuka. Ada antroposentrisme, ada progresivitas, ada pluralitas. Alasan munculnya hermeneutika modern yang pertama, kesadaran akan pentingnya ilmu-ilmu kemanusiaan dan satu keinginan untuk mempertahankan ilmu-ilmu tersebut sebagai bagian yang berbeda dari ilmu-ilmu kealaman. Yang kedua, ada perhatian yang serius terhadap problem pemahaman teks yang berasal dari masa lalu. Asumsi-asumsi hermeneutika ada 6. Yang pertama, manusia adalah self-interpreting being. Yang kedua, manusia itu terbentuk oleh sejarah dan bahasa. Yang ketiga, manusia itu sifatnya dialogis atau diakletis. Yang ketiga, dunia tempat kita tinggal adalah suatu konstruksi mental yang kita bentuk sendiri dengan perspektif subjektif kita. Yang kelima, pemahaman kita tentang dunia, penerimaan kita terhadap makna yang ada di baliknya ditentukan oleh pengalaman hidup yang kita miliki. Yang keenam, to know itu berhubungan erat dengan to be. Level pembacaan hermeneutik ada 4. Yang pertama, level literal, level ontologis, level historil kultural, dan yang keempat, level eksistensial. Dalam hermeneutika ada 3 ilmu. Yang pertama, ilmu kealaman, ilmu kemanusiaan, dan ilmu sosial. Jenis-jenis hermeneutika. Yang pertama, hermeneutika konservatif, nama lainnya romantik. Yang pertama, kebenaran teks itu terdapat dalam maksud pengarangnya dan sesuai dengan pemahaman audiens pertama yang dituju oleh teks itu. Yang kedua, pemahaman terhadap konteks historis, kultural, dan autobiografis pengarangnya merupakan salah satu cara untuk memahami teks. Yang ketiga, untuk memahami satu teks diperlukan pemahaman terhadap bahasa yang dipakai, khususnya bagaimana pemakaian kosakata, termasuk makna kaya itu dibagi audiens teks yang asli. Yang keempat, dengan melihat konteks bahasa dan sejarah, seseorang mampu mengatasi bias subjektif diiringi dan memahami teks secara objektif. Yang kelima, orang harus membedakan makna dari teks dan signifikasi maksud teks. Yang keenam, tokohnya Friedrich Schleiermacher dan Emilio Betti. Yang kedua, ada hermeneutika dialogis, nama lainnya hermeneutika filosofis. Yang pertama, kebenaran teks itu ada dalam diri pembacanya.
Yang kedua, pemahaman konteks hanya membantu seorang interpreter atau pembaca, tetapi tidak membuat teks berbicara tentang kondisi yang sedang dihadapi interpreter. Interpreter itu pembaca. Yang ketiga, seseorang interpreter tidak mungkin melenyapkan bias subjektivitas sama sekali. Yang keempat, makna dari satu teks selalu ditentukan oleh signifikasi yang ditempelkan seorang interpreter atau pembaca terhadapnya. Yang kelima, satu interpretasi yang sukses itu jenisnya adalah fusion of horizons atau proses berpikirnya manusia. Yang keenam, tokohnya ada Rudolf Bultmann, Gadamer, dan Paul Ricoeur. Yang ketiga ada hermeneutika kritis. Yang pertama, setiap pemahaman pasti diawali dengan kepentingan. Untuk sepenuhnya memahami objek interpretasi atau mencapai satu komunikasi yang utuh dengan yang lain, seseorang tidak cukup hanya memakai prinsip teoritas hermeneutika, namun ia juga harus melibatkan dimensi real. Yang dimensi real itu ada sosial, budaya, dan ekonomi, hidupnya dalam rangka emansipasi kehidupan. Yang ketiga, orang biasa melampaui konteks bahasa dan kediriannya dalam proses emansipasi ini. Maknanya seperti gabungan dan konservatif dan dialogis, cuma tidak berdasarkan subjektif tapi berdasarkan kepentingan autor atau penulis. Hermeneutika radikal atau yang sering disebut post hermeneutics. Tokoh-tokohnya para filosof, ada post-structuralist yang namanya Foucault dan Derrida, ada postmodern Lyotard atau post-metaphysical yang namanya Caputo. Fokusnya hermeneutika radikal itu tidak ada kebenaran universal dalam interpretasi teks. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.